Barusan dengar kalian ngobrol di sana. Menurutku ide-idemu bagus semua. Kalau aku mungkin nggak bakal kepikiran ide segitu. Jadi kamu yang lebih bersusah payah ya? Pernikahan serahkan padamu. Aku yakin kamu bakal kasih kejutan buatku. Benar kamu mikir begitu? Beneran mikir begitu. Cuma apa? Beneran buru-buru mau nikah? Nggak bisa ditunda lagi? Tunda dulu. Xiaolan, kamu masih nggak mau sama aku ya? Nggak juga sih. Tapi aku akhir-akhir ini gemukan. Kamu kasih aku waktu buat diet dong? Gemuk? Ya gemuk. Aku lihat dulu mana yang gemuk. Beneran gemuk. Mana yang gemuk? Xiaolan apapun itu. Di mataku kamu yang tercantik. Tahu nggak? Setiap detik kamu di sampingku. Aku merasa senang bahagia. Dan puas. Sudah selesai? Nggak ada lagi yang mau dikatakan? Cepetan turunin aku. Banyak yang lihat cepetan pergi. Kamu mau Lingyun balik ke Dingfeng? Kamu bilang aja langsung sama dia ngapain cari aku. Xiaoyu, Jangan panggil aku Xiaoyu udah tua begini. Panggil aku Chenyu aja. kamu kira aku nggak pernah ngobrol sama Lingyun? Tapi setiap bahas masalah ini, dia langsung menghindar. Jadi aku nggak ada pilihan lain, aku cuma bisa minta tolong sama kamu. Lingyun paling denger sama kamu. Omongan kamu satu kalimat lebih berharga dari 10 kalimatku. Mau Lingyun balik ke Dingfeng? Aku harap biar Lingyun yang memutuskan sendiri. Aku ngerti kekhawatiranmu. Karena Sang Lilia? Kamu juga tahu. Ding Feng adalah seluruh hidupku. Aku harus menyerahkannya ke tangan anakku sendiri. Tentang Lingyun Jianyu dan Jian Feng. Mereka bertiga masing-masing mendapat satu bagian. Tak seorang pun bisa merebutnya. Aku tentu tahu Dingfeng adalah hasil jerih payahmu. Jadi kamu, Lalu apa? dulu demi menstabilkan perusahaanmu. Kamu rela bercerai denganku dan menikahi Zhang Lili. Cheng Yu, kenapa kamu menghela napas? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa kamu benar-benar ingin Lingyun kembali ke Dingfeng? Sebenarnya aku punya tujuan lain. Aku tahu sekarang Jian Yu sudah dewasa. Dan dia mulai menginginkan kekuasaan. Dia terus bersaing secara diam-diam dengan Zhang Lili. Mereka mengira aku tidak tahu, tapi sebenarnya aku tahu segalanya. Tapi apa gunanya tahu? Yang satu adalah anak sulungku. Yang lain karena anak bungsuku. Bagaimanapun, juga mereka sama-sama darah dagingku. Katakan padaku. Betapa sakitnya hatiku. Sebenarnya Lingyun juga pernah mengatakannya padaku. Tapi setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Lagi pula, kekayaan belum tentu hal yang baik. Jadi jangan menertawakanku lagi. Harapan terbesarku sekarang adalah agar Lingyun bisa kembali ke Dingfeng. Lingyun adalah anak yang sangat pengertian. Dia yang paling memahami perasaanku. Kalau dia ada di tengah-tengah untuk menengahi. Saya pikir Jian Yu dan Lili. Mereka seharusnya akan saling memperhatikan. Tidak akan berdebat terlalu sengit. Aku telah mencurahkan semua usahaku untuk Dingfeng. Aku benar-benar tidak ingin melihat karena konflik internal. Dingfeng runtuh dari dalam.
Aku tidak akan tenang meski mati. Apa benar seburuk itu? Aku melihat banyak perusahaan yang hancur karena konflik internal. Oleh karena itu, aku tidak ingin Ding Feng mengikuti jejak perusahaan-perusahaan itu. Jadi Cheng Yu. Yang paling aku percayai adalah Ling Yun. Aku harap kamu bisa membantuku berbicara dengannya, agar dia segera kembali ke Ding Feng. Apa kamu mau? Ini. Jian Yu bilang mau bersaing dengan Zhang Lili. Tapi, kalau sampai Ding Feng yang diperebutkan, Jian Yu juga bakal nggak enak. Lihat Jian Yu begitu semangat. Kalau sampai Ding Feng, Jian Yu pasti bakal hancur. Nggak boleh, aku nggak bisa biarin hal ini terjadi. Baiklah, aku akan cari Ling Yun buat ngobrol. Tapi hasilnya gimana? Biar Ling Yun sendiri yang nentuin. MA makan dulu. MA kenapa? Ling Yun sini duduk. MA mau ngomong sesuatu. Oke. Ada apa MA? Ayahmu udah datang ke sini. Ayah udah dateng? Gimana obrolannya? Ayah mau kamu balik kerja di Ding Feng. Kok ini lagi sih? MA aku cuma mau nemenin kamu aja. Ngurusin kamu nggak mau kemana-mana. Tapi ayah bilang, Jian Yu sekarang lagi berantem sama Zhang Lili. Kalau mereka terus berantem, perusahaan bisa hancur. Hancur ya hancur aja, kan itu urusan mereka. Nggak ada hubungannya sama kita. Ngomong apa sih? Itu kan jerih payah ayah dan kakakmu. Bayangin, kalau Ding Feng beneran hancur. Kakakmu bisa nerima nggak? Dari yang aku tahu soal kakakku, dia mungkin nggak bakal kuat. Jadi Emma harap kamu bisa balik ke Ding Feng. Emma nggak ngerti apa yang mereka omongin. Tapi Emma tahu kalau kamu balik ke Ding Feng, kakakmu bisa jaga posisinya di sana. Paling nggak dia nggak bakal kehilangan harapan. Tapi MA aku nggak mau ikut campur dalam persaingan mereka itu. Ling Yun, Emma tahu ini berat buat kamu. Tapi Emma cuma mau ngebantu Jian Yu. Ngebantu? Kok kamu selalu mikirin ngebantu aja? Kan bukan salah kamu kalau kamu ninggalin kakakmu. Tentu saja, dia sudah 20 tahun tidak merasakan kasih sayang ibu kasihan sekali. Tapi kakak sekarang sudah dewasa. Dia punya pemikiran dan penilaian sendiri. Dan juga, dia 20 tahun tidak punya ibu, aku juga 20 tahun tidak punya ayah. Kenapa aku tidak bisa punya hidup yang aku inginkan? Kenapa aku harus membantunya? Maaf Ling Yun. Ibu terlalu egois. Ibu tidak punya pikiran lain. Ibu hanya ingin bisa menebus kesalahan pada Jian Yu. Lagi pula, ibu berharap kamu bisa punya karir sendiri. Ling Yun, wanita tidak boleh tidak punya apa-apa. Ini keegoisan ibu. Dan juga keegoisan ibu padamu. Begini saja, beri ibu waktu. Biar ibu pikirkan baik-baik. Tentu saja, tentu saja. Kamu pikirkan pelan-pelan dan baik-baik. Setelah jelas baru bicara.
Halo, ada apa? Kalau ada yang mau bilang langsung saja, aku tidak tertarik makan. Di kartu ini ada 6 juta. Passwordnya 6, terimalah. Apa maksudnya? Hanya ini yang bisa Ibu Tiri lakukan. Melihat kalian berdua ibu dan anak ini kasihan. Jadi Ibu kasih sedikit uang. Kamu bisa bawa ibumu ke luar negeri untuk berobat. Kalau ada kebutuhan apa saja bilang saja. Yang bisa Ibu penuhi pasti Ibu penuhi. Kamu mau usir aku dengan uang? Tidak bolehkah? Cheng Lingyun, aku beritahu kamu. Kamu tinggal di sini tidak akan dapat apa-apa. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Aku tinggal di sini hanya untuk melihat Yang Lili kapan masuk jeruji besi. Sudah bilang berapa kali? Ibumu dirawat di rumah sakit, tidak ada hubungannya dengan aku. Sudah bilang berapa kali? Aku tidak percaya omonganmu. Kalau aku benar-benar mau bertindak pada kalian, pasti tunggu kamu pergi dulu baru bertindak. Masa aku akan memanggilmu kembali? Kamu pikir aku akan percaya omonganmu? Cheng Lingyun, aku sarankan kamu terima saja. Jangan libatkan ibumu lagi, dia sudah tua. Tidak tahan dengan kejadian seperti ini untuk kedua kalinya. Kamu berani. Tiba-tiba aku merasa kakakku benar. Untuk menghadapi kamu, Zhang Lili hanya bisa membuatmu kehilangan segalanya. Maaf. Tiba-tiba aku tertarik pada Ding Feng. Cheng Lingyun, si Jianyu pikir. Dia menempatkanmu di departemen investasi. Dia bisa bekerja sama denganmu untuk melawanku. Kamu terlalu naif. Dengan kualifikasimu masuk ke departemen investasi, kamu bisa mengendalikan siapa. Kamu tidak bisa main-main. Maka kita lihat saja nanti. Ayah, ini aku. Aku ingin pulang. Ya. Kembali ke Ding Feng. Ayah, kamu harus cepat sembuh dan cepat kembali. Aku menunggumu. Omong kosong. Anakku sudah pindah kembali ke rumah. Tentu saja aku harus kembali. Aku juga ingin menikmati hidup. Kamu harus berbakti padaku selama 18 tahun. Apa 18 tahun? Setelah sembuh masih ada waktu lama. Aku janji akan berbakti padamu dengan baik. Pokoknya kamu nurut. Sembuhkan penyakitmu dengan baik dan cepat kembali. Ya benar, Yize. Kami pergi ke luar negeri. Juye, hanya kamu sendiri. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Dan juga tentang pernikahanmu. Kamu juga harus memikirkannya. Tentang ayahmu kamu tidak perlu khawatir. Serahkan padaku, tenang saja. Baiklah, sudah tahu. Urusan perusahaan serahkan padaku. Jangan khawatir, aku akan mengatasinya. Tentang ayah, aku juga percaya padamu. Baiklah. Cepat pindah kembali, aku pergi. Bukannya aku yang mengantarmu, kamu malah ingin pergi sendiri. Ada sopir yang mengantar. Aku paling tidak suka saat perpisahan. Anak-anak menangis dan merengek.
Anak yang baik. Ayah pergi. Ini aku tahu. Tapi kondisi perusahaan sekarang memang seperti ini. Baiklah, baiklah, aku tahu. Sudahlah. Masuklah. Kak, kamu datang. Aku ingin mengajakmu makan bersama. Bagaimana kamar yang aku atur suka? Kalau tidak suka aku ganti. Tidak perlu, sudah bagus. Kenapa wajahmu tidak senang? Ada masalah? Sebelumnya Zhang Lili bilang padaku. Bilang aku tidak bisa mengendalikan bawahan, aku tidak percaya. Sekarang aku akhirnya percaya. Mungkin karena aku kurang pengalaman. Atau karena aku anak ketua direktur jadi. Mereka sangat tidak kooperatif dalam pekerjaan, apalagi aktif. Aku sekarang pusing sekali. Departemen Investasi adalah departemen dengan kualifikasi tertinggi di perusahaan. Tentu saja mereka sombong. Mereka selalu tidak patuh pada atasan, hanya patuh pada kinerja. Begini saja, aku akan carikan beberapa proyek bagus. Akan aku investasikan atas namamu. Aku yakin akan membantumu berdiri tegak. Tapi, proyek seperti itu tidak mudah ditemukan. Proyek mana yang sangat menjanjikan? Sudahlah, serahkan saja pada kakakmu. Ayo makan dulu. Aku tiba-tiba ingat masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Baiklah, aku pergi dulu. Hei Ku Heng. Bisakah kamu membantuku mencari sebuah proyek sangat menjanjikan? Kamu bekerja sampai larut lagi. Jam berapa? Hampir jam 12. Maaf, aku tidak memperhatikan waktu. Tidak apa-apa, Tante Cheng ada di rumahku. Aku jadi tenang. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang? Aku menjemputmu. Proyek yang kamu minta aku cari sudah ketemu. Ini adalah pemasok realitas virtual, memiliki nilai investasi yang sangat tinggi. Aku sarankan kamu segera mengambilnya. Saya sudah menyiapkan beberapa poin investasi untukmu, kamu bisa menyesuaikannya dengan situasi. Tinggal dikembangkan saja. Oke. Saya sudah melakukan investigasi, yaitu tentang realitas virtual. Konsep ini sudah diajukan sejak awal tahun 80-an.
Halo. Apa? Kamu bilang Verivision sudah diambil alih. Siapa yang mengambilnya? Ulangi sekali lagi. Grup Dingfeng. Ayah, lihat ini. Bagus. Akhir-akhir ini Ling Yun di Departemen Investasi melakukan pekerjaan yang sangat baik, terutama proyek Verivision ini. Baik inovasi maupun potensi komersialnya sangat tinggi. Ini membuktikan Ling Yun punya insting bisnis yang sangat tajam. Ingat, kita harus merebut proyek ini. Itu akan menjadi harta karun bagi Dingfeng. Saya tahu di balik ini pasti ada kontribusimu sebagai kakak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayah, kalau ada hal lain yang kamu puji saya pasti sangat senang. Tapi untuk hal ini, sebenarnya bukan kontribusi saya. Jujur saja, akhir-akhir ini, saya fokus pada persiapan lahan, dan juga menangani persiapan IPO Dingfeng. Jadi untuk Ling Yun, saya merasa tidak bisa banyak membantu. Tapi kalau dipikir-pikir, saya harus berterima kasih padanya. Meskipun Ling Yun menghadapi banyak kesulitan di Departemen Investasi, tapi dengan kemampuannya sendiri, dia bisa bertahan dan menghasilkan prestasi yang gemilang. Juga banyak membantu saya, ayah. Saya benar-benar merasa Ling Yun punya otak bisnis yang cerdas, insting tajam dan pandangan yang luas. Kalau dia berlatih di Departemen Investasi selama 2 tahun lagi, dia pasti bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kamu benar. Tanggung jawab apa lagi? Kak, kan kamu pergi ke pesta? Saya pulang lebih awal karena memikirkanmu. Si Jianyu, kamu benar-benar kakak yang baik. Cheng Lingyun sudah menjadi kepala Departemen Investasi. Kamu masih ingin dia memikul tanggung jawab apa lagi? Perusahaan ini naik lagi posisi saya. Jangan-jangan kamu ingin saya menyerahkan posisi saya padanya. Saya tidak bermaksud begitu. Tapi perusahaan di tanganmu selama ini benar-benar tidak ada kemajuan. Tidak ada terobosan tentu saja. Ini juga bukan salahmu, karena dunia ini berkembang terlalu cepat. Kamu tidak bisa mengikuti langkahnya, itu hal yang wajar. Ditambah lagi tren sekarang adalah generasi muda. Dingfeng juga tidak bisa menghindar. Dingfeng perlu terus berkembang. Akan memasuki fase kedua pendirian perusahaan. Membutuhkan semangat dan impulsivitas anak muda. Ling Yun adalah salah satu dari mereka. Jadi posisi di perusahaan tentu saja akan diisi oleh yang mampu. Maksudmu? Saya sudah tua. Saya ingin bicara tentang tren perkembangan perusahaan. Soal usiamu tidak ada hubungannya dengan saya. Jianyu, bagaimana kamu bicara dengan Lily? Dia ibumu. Saya punya ibu. Siapa yang mau jadi ibu tirimu? Saya juga punya anak laki-laki. Barusan kamu bilang perusahaan perlu generasi muda. Jianfeng kita cukup muda kan? Kamu bilang Departemen Investasi berjalan baik. Tapi jangan lupa di Departemen Investasi, bukan hanya Cheng Lingyun. Ada juga Jianfeng kita soal kontribusi. Jianfeng kita juga tidak kalahkan. Ibu, kamu bercanda. Saya tidak melakukan apa-apa, mana ada kontribusi. Justru kakak saya, dia bisa semua dan mau mengajari saya. Saya cukup mengaguminya. Mengagumi apa? Perusahaan ini adalah hasil kerja keras saya dan ayahmu. Satu langkah demi satu langkah. Dengan orang yang tidak tahu berterima kasih ini, selama ini makan minum dan segala kebutuhan adalah uang hasil keringat saya, kamu tahu tidak? Kenapa kamu selalu menjatuhkan saya? Saya membesarkanmu untuk apa, tidak ada gunanya. Sudah saya bilang tidak mau pergi, kamu tetap memaksa saya. Saya pergi tapi tidak ada yang mengajari saya, hanya kakak yang mau mengajari saya. Dia bisa segalanya, aku tidak bisa apa-apa, tentu saja aku mengaguminya. Kamu teruskan lagi. Cukup, kita semua ini keluarga. Apa yang kalian ributkan terus? Aku belum mati kalau kalian punya tenaga lebih. Lebih baik fokus ke pengembangan Dingfeng, oke?
Setiap hari berantem kayak mau mati-matian ini kenapa sih? Kalian berdua satu istri yang sudah mendampingiku selama 20 tahun. Satunya anak yang sudah kuras 20 tahun lebih. Bisa nggak kalian bikin aku lebih tenang? Kayaknya kalian seneng banget kalau aku mati, iya nggak? Apaan sih kamu nggak apa-apa kan? Pak! Jian Feng. Bantu papa masuk ke dalam. Aku ulangi sekali lagi, aku belum mati. Pak! Si Jianyu. Selama 20-an tahun ini pura-pura hormat banget sama aku. Sekarang akhirnya ketahuan juga ya jati dirimu. Nggak berani. Pak Sang selama 20 tahun ini. Di depan orang-orang begitu perhatian sama aku. Tapi di belakang dingin dan acuh. Aku si Jianyu bakal selalu ingat seumur hidup. Ding Feng adalah hasil jerih payah ayah. Ini milik keluarga Si. Tentu saja aku harus mempertahankannya. Bicara seolah-olah dia hebat banget. Si Jianyu, aku kasih peringatan. Jangan dikira kalau kamu kerjasama dengan Cheng Lingyun bisa menghadapiku. Seakan-akan itu adikmu sendiri. Lalu kamu bisa santai tanpa beban. Hati-hati jangan sampai kamu malah membawa serigala ke rumah. Pada akhirnya semua keuntungannya malah diambil dia. Untuk keluargaku sendiri, aku pasti percaya. Nggak butuh orang luar mikirin. Orang luar? Bener banget. Di keluarga si ini cuma ada aku si Xiaohan. Dan si Jian Feng yang asli keluarga si. Kalau soal orang luar itu ya kamu salah satunya. Cepetan keluar dari keluarga si. Visi yang luar biasa. Bukannya selama ini kita udah ngobrol baik-baik. Kenapa tiba-tiba? Mereka udah sepakat sama Ding Feng. Apa ada sesuatu yang salah di pihak kita? Aku sudah cek ulang. Kali ini bukan salah kita. Dulu harga yang ditawarkan pihak lain terlalu tinggi. Kami mengikuti saran Anda dan menghentikan negosiasi. Tidak disangka Ding Feng langsung turun tangan. Dengan harga 30% lebih tinggi dari tawaran kami. Mereka cepat-cepat menyepakati kerjasama. Dengan premium 30%. Sepertinya saya terlalu yakin dengan proyek ini. Ini bukan urusan kalian. Kalian tidak perlu bertanggung jawab. Ini salah saya akan menjelaskan ke Dewan Direksi. Yang penting sekarang, cepat bantu saya cari cara untuk memperbaikinya. Siapa yang bisa memperkirakan harga tender saya? Di Ding Feng hanya Jianyu yang bisa melakukannya. Tapi bukankah Jianyu di divisi properti? Kapan dia pindah ke divisi investasi? Fu, saya sudah mencari tahu. Lawan kita kali ini bukan si. Tapi mantan asisten hukum Anda Cheng Lingyun. Cheng Lingyun. Kenapa dia kembali ke Ding Feng? Fu, tim kita baru saja rapat. Tentang proyek visi luas ini, kita masih punya kemungkinan untuk merebutnya kembali dari Ding Feng. Si, kenapa Anda datang? Jangan selalu panggil si, terdengar kaku. Saya membeli beberapa suplemen. Khusus datang menjenguk pamanku. Dan tentang kejadian kemarin. Jangan dibahas lagi, kita bukan orang yang pelit. Silakan duduk. Hari ini mau minum teh atau kopi? Sudah di rumahmu minum teh saja. Baik.
Terima kasih. Teh di rumahmu memang enak kalau suka. Nanti saya kasih bawa pulang. Di sini tehnya banyak. Saya makan dan bawa-bawa. Ibu saya pasti marah kalau tahu. Tapi Ku Heng saya datang kali ini benar-benar ingin berterima kasih pada pamanku. Kalau bukan karena dia melindungi ibu saya, pamanku tidak akan terluka parah, jangan sungkan. Bibi Cheng melihat saya tumbuh besar. Kita seperti keluarga. Ngomong-ngomong, Ling Yun bekerja dengan baik belakangan ini. Saya tahu itu semua berkat Anda. Sebenarnya Ling Yun cerdas dan cepat tangkap, tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya memberikan sedikit bimbingan padanya. Jika Anda punya waktu, Anda bisa langsung membimbingnya. Saya yakin pertumbuhannya akan lebih cepat. Jangan terlalu merendah. Kalau bukan karena pengalamanmu yang banyak, Ling Yun pasti tidak akan bisa menyelesaikan proyek ini. Bahkan jika itu saya, juga akan membutuhkan banyak usaha. Ku Heng, kemampuanmu saya lihat semua. Kamu adalah orang yang berbakat. Yang lebih langka adalah perasaanmu terhadap Ling Yun. Sekarang saya secara resmi mengundangmu bergabung dengan Ding Feng. Tenang, setelah kamu datang ke Ding Feng, baik kekuasaan maupun posisi tidak akan lebih rendah dari saat kamu di Dijia. Apakah kamu ingin membantu saya di Departemen Properti? Atau membantu Ling Yun di Departemen Investasi? Semua boleh. Gajinya terserah kamu. Apakah saya sudah cukup menunjukkan niat baik? Saya, Pamanku, Si Zong juga ada di sini ya? apakah kamu juga mencari Ku Heng? Bukan saya. Ku Heng memang berbakat, tapi ada pepatah yang bagus. Kuda yang baik tidak akan makan rumput yang sudah dimakan. Dia sudah setuju untuk datang ke Ding Feng. Si Zong, kamu salah paham, saya bukan datang untuk mencari Ku Heng. Saya hanya datang untuk melihat pamanku. Kalau begitu, saya akan masuk dulu. Mengapa kamu mengatakan hal-hal itu pada Keke? Jika saya benar-benar ingin kembali ke Dijia, saya akan langsung berkomunikasi dengan Keke. Kamu tidak perlu memancingnya. Saya tidak akan pergi ke Ding Feng. Saya jujur saja. Sekarang, saya hanya ingin mengurus kedai teh ini dengan baik. Ayah saya sudah tua. Perkebunan teh ini adalah hasil kerja keras seumur hidup ayah saya. Saya tidak bisa membiarkannya terlantar. Ku Heng, jika kamu melakukan ini, itu akan sia-sia. Mengurus kedai teh seperti ini, serahkan saja pada pamanku. Ku Heng, aku sungguh-sungguh mengundangmu untuk bergabung dengan Ding Feng. Jika ada kamu di samping Ling Yun, itu adalah keberuntungannya. Jika Ling Yun melakukan kesalahan, sebagai kakaknya aku minta maaf untuknya. Aku tidak merasa Ling Yun melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Dengan hubunganku dan Ling Yun, jika ada masalah, kami akan langsung berkomunikasi, tidak perlu orang lain ikut campur. Sepertinya aku salah bicara. Tapi Ku Heng, apakah kamu tega membiarkan Ling Yun sendirian menghadapi begitu banyak pesaing di dunia bisnis? Dan apakah kamu tega membiarkannya sendirian menghadapi Zhang Lili? Dia sekarang sedang bertahan, padahal dia sangat lelah. Sedangkan aku menghadapi tekanan yang besar. Seringkali, aku benar-benar ingin membantu tapi tidak mampu. Apakah saat Ling Yun dalam kesulitan, kamu tidak ingin membantunya? Jika Ling Yun benar-benar dalam kesulitan, aku pasti akan membantu. Tapi bergabung dengan Ding Feng tidak perlu. Apakah kamu khawatir di masa depan akan berhadapan dengan You Keke dan berdiri di pihak yang berlawanan? Kamu terlalu banyak berpikir.
Jika aku terlalu banyak berpikir itu yang terbaik. Tapi Ku Heng, aku harap kamu tahu. Di hati si Jian Yu, kamu adalah calon suami adikku. Kita semua adalah satu keluarga. Kamu harus tahu. Kepercayaan seperti ini tidak mudah didapat. Kepercayaan keluarga benar-benar tidak mudah didapat. Tapi apakah kita benar-benar satu keluarga? Mungkin tergantung pada keinginan Ling Yun. Bukan apa kata si Zong? Sekarang ini sepertinya kakak laki-laki suka mewakili adik perempuannya dan bertindak keras. Ini bisa membuat kita sangat terganggu. Benar sekali. Ku Heng, apa yang aku katakan tadi kamu pikirkan baik-baik. Pamanku. Kali ini, aku membawakanmu sedikit suplemen kesehatan. Kamu rawat baik-baik tubuhmu, ibuku bilang. Nanti dia akan datang menjengukmu. Baiklah, terima kasih. Saya duluan ya, tidak usah antar. Dia datang buat apa sih? Dia bilang pengen saya masuk Dingfeng bantu Ling Yun. Bantu Ling Yun. Ling Yun itu ada apa yang perlu dibantu? Dia kan punya ayah dan kakak. Dingfeng sekarang lagi jaya-jayanya, semua baik-baik saja. Kalau kamu mau bantu, mending bantu Keke aja. Terima kasih Pakku, tapi platform Dingfeng memang lebih bagus dari Dijie. Ku Heng yang punya kemampuan kayak gitu pasti bakal berkembang lebih baik di sana. Ngembangin apa sih? Rumah saya nggak kurang apa-apa. Sekarang yang kurang itu cucu. Saya cuma pengen dia cepat nikah aja. Ayah, jangan ngomong sembarangan sekarang. Urus kesehatan kamu aja. Saya sehat-sehat aja kok. Asal bisa cepat punya cucu, saya bakal sehat terus. Pakku, jangan paksa Ku Heng deh. Udah sore, saya duluan ya. Makan di sini aja. Masih ada urusan di kantor. Kalau gitu Heng anterin dong. Cepetan. Enggak usah serius. Tapi Ku Heng, kamu di kedai teh sayang banget. Dingfeng memang platform yang bagus. Tentu kalau kamu mau usaha, saya juga bakal dukung. Tapi jangan sampai karena saya mempengaruhi keputusan kamu. Soalnya, kita nggak ada hubungan apa-apa. Keke. Sebenarnya aku pengen ngomong sama kamu. Kalau ada hal lain, ya lain kali aja. Saya duluan ya. Hati-hati di jalan. Pakku, gimana filter air ini? Lupa kasih tahu barang yang kamu suruh aku jual ini. Laku banget. Terima kasih ya. Barang bagus, tentu aja harus dibagi sama Pakku. Saya duluan ya. Jalan baik-baik. Lagi ngapain sih kamu? Ayah ngapain sih, ngapain? Mata kamu melotot ngapain? Apakah kamu menyesal? Aku menyesal apa, kamu bisa menyesal apa? Bukan masalah Keke. Nak, kemari. Ayah ngomong sama kamu, ayo duduk. Ayah bukan bilang Ling Yun tidak baik. Ayah melihat Ling Yun tumbuh besar. Menganggapnya seperti anak sendiri. Tentu saja berharap kalian bisa bersama. Hanya saja ayah merasa, kalau kamu bersama Ling Yun, kamu akan sangat lelah. Lihat,
Ini kekebeda. Lihat dia baik dan mengerti. Kuncinya, dia peduli sama kamu.